Gambang Kromong bukan sekedar alat musik, melainkan sebuah identitas dan cerminan jiwa masyarakat Betawi. Kesenian Betawi yang sekarang sedang lagi mulai redup ya, jangan sampai punah begitu aja. Bagi saya jangan sampai punah aja, itu aja. Di antara riuhnya kehidupan Jakarta, gemerlapnya kota modern dan hiruk-pikuk kehidupan urban, tersembunyi sebuah seni musik yang telah hidup ratusan tahun. Sebuah harmoni yang memadukan unsur budaya Tionghoa, Melayu, dan Betawi. Inilah Gambang Kromong. Suara hati yang melintasi batas waktu, di balik alunan merdu yang menghipnotis, tersimpan kisah panjang sebuah tradisi. Sebuah warisan budaya yang terus berjuang bertahan di tengah gempuran zaman. Halo Smart Viewers, saya Cecilia yang akan menemani teman-teman semua untuk mengenal lebih lanjut tentang The Artistry of Gambang Kromong dalam Alegori episode 2. Sekarang kita sedang berada di Kampung Tehian, Tangerang, Banten. Kita kesini untuk mengunjungi salah satu petokoh yang akan memberikan cerita dan sejarah mengenai Gambang Kromong. Kampung Tehian merupakan wilayah komunitas etnis Tionghoa yang telah lama tinggal di wilayah Tangerang. Mereka memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan budaya Betawi, termasuk dalam kesenian tradisional seperti Gambang Kromong. Nama saya Pak Goyong, kalau dipanggil Sari-Sari. Tapi nama Tionghoa saya Un Sinyong. Saya usia 73. Nama saya itu Wei Chin Eng. Kemudian kemarin, tahun 2023 Oktober, saya menerima penghargaan dari Kemendikbudristek sebagai Pelestari Budaya Cina Benteng. Gambang Kromong adalah sebuah orkes tradisional Betawi yang memadukan alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Alat musik ini sering digunakan untuk iringan lenong, ondel-ondel, tari cokek, dan pengiring bernyanyi. Gambang Kromong berasal dari awal abad ke-17 dan akhir abad ke-18. Musik ini diperkenalkan pada tahun 1710 oleh Ni Hokong yang kemudian disesuaikan dengan tatanan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Karena itu kan dasarnya kan Tehian itu dari Cina. Jadi jatuh ke Indonesia tuh menyebar, jadi banyak yang belajar. Untuk digunakan juga dia buat orang kawinan, buat ondel-ondel ya, buat Betawi. Alunan musik Gambang Kromong memiliki unsur-unsur Tionghoa dengan dibumbui lautan harmonis yang menjadi dasar dalam permainan alat musik Gambang Kromong. Cara pembawaan Gambang Kromong dari budaya Cina dan Betawi tidak mempunyai perbedaan yang besar dan saling melengkapi satu sama lain. Sekarang kita sedang berada di salah satu sanggar budaya yang melestarikan kebudayaan Gambang Kromong, yaitu Sanggar Setia Muda, tempat di mana Gambang Kromong berada dan dimainkan hingga saat ini. Sanggar ini khusus Gambang Kromong, alatnya terdiri gambang, kromong, gendang, goong, kecrek, kemor, teyan atau kong ayan. Dan berdiri 1 Oktober 1995. Gambang Kromong biasanya digunakan sebagai alat musik hiburan dan memeriahkan upacara ritual. Dipengaruhi oleh musik pop, dangdut, dan keroncong,
komunitas Betawi di Jakarta telah mengubah musik tradisional ke dalam repertoar mereka. Di era modern, gambang kromong semakin populer di luar wilayah Betawi dengan munculnya berbagai aliran seperti liau, wetan, liau kulon, dan rancak. Awal berdirinya Sanggar Gambang Kromong Setia Muda itu awalnya pada tahun 1995 Indonesia memperingati ulang tahun Indonesia Emas. Nah, di situ diwajibkan setiap kelurahan mengadakan karnaval dengan musik-musik tradisional dan membawakan lagu nasional. Nah, semenjak itulah anak-anak nih pemuda di sini tertarik dengan alat musik itu dan sehingga berbentuklah Gambang Kromong Setia Muda sampai sekarang. Akulturasi budaya tersebut terjadi saat alat musik gambang kromong diciptakan dan menghasilkan alat musik tradisional yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Karena adanya penggabungan dua budaya tersebut, tentu terdapat perbedaan dari segi asal-usul alat musiknya. Seperti dari Cina Benteng, gambang kromong memiliki alat musik gesek khas Tionghoa sebagai pemain utama dalam melodi gambang kromong. Sedangkan dari budaya Betawi, lebih dominan dalam alat musik perkusi, seperti alat musik yang dipukul dari kayu, dan kromong yang berasal dari tradisi Betawi. Seiring berjalannya waktu, kesenian alat musik asal Betawi ini sering dihadapi berbagai tantangan. Perubahan zaman yang cepat menyebabkan munculnya berbagai isu mengenai pelestarian gambang kromong. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah ancaman eksistensi gambang kromong yang banyak berdampak kepada alat musik tradisional ini. Banyak, itu kadang suka datang ke rumah saya untuk belajar, tapi tetap saya ajarin. Jangan sampai ini kan punah, tehian ini, makanya jangan sampai punah. Ada banyak, ada namanya Kevin, anak muda, baru lulus kuliah kemarin. Dia salah satu ya harapan kita supaya gambang kromong ini bisa lestari. Perubahan zaman yang cepat menyebabkan munculnya berbagai isu mengenai pelestarian gambang kromong. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah ancaman eksistensi gambang kromong yang banyak berdampak kepada alat musik tradisional ini. Yang menjadi alasan kurang peminat masyarakat Betawi karena zaman sekarang ini banyak budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia. Sehingga orang Betawi agak kurang antusias seperti gambang kromong. Nah, makanya sekarang di sekolah diwajibkan ada ekskul budaya Betawi, contohnya gambang kromong. Dengan kondisi yang kian mengkhawatirkan, dibutuhkan solusi yang cepat dan tepat. Jika tidak segera ditangani oleh pemerintah, dapat memberikan dampak besar baik dari sisi budaya maupun sosial. Dari sisi budaya, gambang kromong dapat kehilangan identitas budayanya. Secara sosial, hubungan antara komunitas seni gambang kromong dan pemerintah dapat semakin renggang. Pelestarian budaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab komunitas seni gambang kromong saja, tetapi juga melibatkan masyarakat luas serta dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam upaya pelestarian, baik melalui pendanaan maupun penyediaan program, salah satunya program untuk pembinaan seniman gambang kromong. Dengan melestarikan gambang kromong, kita tidak hanya melestarikan sebuah warisan budaya saja, tetapi juga ikut memperkuat identitas masyarakat Betawi atau bahkan Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dapat mendorong adanya regenerasi seniman tradisional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan partisipasi dari pemerintah dalam pelestarian gambang kromong, manfaat yang ditimbulkan akan lebih besar.
pemerintah mendukung para seniman gambang kromong dengan membuat pelatihan, lomba, dan festival. Jadi sebenarnya sampaikan bahwa Dinas Kebudayaan ini terdiri dari bidang pembinaan, pemanfaatan, pelindungan, sama pengembangan. Nah, kami bidang pembinaan memberikan peningkatan kapasitas kepada mereka, baik pelatihan maupun bagaimana itu sanggarnya agar bisa lebih ini dan sebagainya yang disampaikan Bu Bulan tadi. Nah, dari situ kita sampaikan ke bidang pembuatan agar mereka bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, kalau ada event-event resmi pemerintah ataupun kita ada misal permohonan dari pihak pemerintah, swasta yang memang dimungkinkan, kita tampilkan mereka. Termasuk juga dalam acara-acara budaya. Ya, terutama apa yang banyak dipakai gambang kromong itu acara-acara pemerintahan, baik di tingkat provinsi atau instansi pemerintah pusat menggunakan, kita pakai mereka. Supaya apa? Hasil pendidikannya juga mereka bisa terus berkelanjutan. Kira-kira itu, sementara. Ya harapan saya mah ya supaya nih baik swasta ataupun negeri atau pemerintah lah, jangan sampai nih budaya Betawi dibelakangin, khususnya di daerah Jakarta itu. Utamainlah kesenian Betawi yang sekarang sedang lagi mulai redup ya, jangan sampai punah begitu aja. Bagi saya jangan sampai punah aja, itu aja. Harapan saya dan juga harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebudayaan, gambang kromong supaya lebih mendunia. Lebih dikenal tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di daerah lain, tapi mendunia. Seluruh aspek mengenal gambang kromong. Tidak hanya dipentaskan di event-event tertentu saja, tetapi bisa go publik ke area-area ruang-ruang publik. Seperti contohnya di mall-mall atau di kafe-kafe, hotel, supaya gambang kromong yang tradisi itu bisa dikenal lebih luas ke masyarakat. Gambang kromong bukan sekedar alat musik, melainkan sebuah identitas dan cerminan jiwa masyarakat Betawi. Namun, di balik keindahannya, gambang kromong juga menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kurangnya minat generasi muda, hingga kesulitan dalam menjaga kelestarian instrumen-instrumen tradisionalnya. Hal ini menjadikan semangat para seniman gambang kromong tidak pernah padam. Mereka terus berinovasi, berkolaborasi dengan musisi dari berbagai latar belakang, serta menggelar berbagai pertunjukan untuk memperkenalkan gambang kromong kepada masyarakat luas. Upaya pelestarian pun terus dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Kita telah menjajahi indahnya dunia gambang kromong, sebuah warisan budaya Betawi yang begitu kaya dan memikat. Dari asal-usulnya yang unik, perpaduan antara gamelan Jawa dan instrumen Tionghoa, hingga perkembangannya yang terus beradaptasi dengan zaman. Harapannya, gambang kromong tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tapi juga terus hidup dan berkembang di masa depan. Mari bersama-sama kita lestarikan warisan budaya ini, agar generasi mendatang tetap dapat menikmati keindahan dan keunikan musik gambang kromong.